hal ya. Dan kuenya besar banget. Kuenya besar banget ya. Amannya si reksadana, apakah dia ada resiko atau enggak? Pak Zen, kemarin kembalian beli pesawat masih ada 200M itu. Berarti lu cuan dong. Ruang Profesi. Halo Mas Walid, apa kabarnya? Baik Mas Reza, baik. Luar biasa Mas Walid mau datang ke sini. Terima kasih udah diundang. Iya. Terima kasih juga sudah mau datang. Kalau diundang nggak datang percuma. Iya. Benar. Tapi kebetulan rumah deket ya. Untungnya dekat. Kalau nggak dekat nggak datang. Jadi alasan utama pertama diundang, yang kedua adalah dekat. Iya. Jadi datang. Alright. Oke, Mas Walid. Bukan dulu ya, kayaknya lama banget. Beberapa episode lalu kami di Ruang Profesi itu sudah mencoba menggali informasi dari salah satu narasumber kita namanya Mbak Tiwi mengenai saham. Oke. Trading saham, dan ternyata menarik sekali ya tentang nilai saham. Iya. Tapi kali ini Mas Walid membawakan akan membantu kami untuk bercerita yang mirip tapi berbeda. Iya. Betul nggak? Mirip tapi beda ya. Betul. Trading apa? Satu rumpun lah ya. Satu rumpun. Yang satu motor matic, yang satu motornya bebek gitu, jadi beda ya. Ya, satu rumpun tapi. Satu rumpun. Oke, jadi kita mau bicaranya apa? Trading obligasi. Obligasi. Dan Mas Walid sebagai trader obligasi. Profesi ya. Sebagai trader obligasi. Luar biasa. Dan saya sangat-sangat tidak tahu apa itu obligasi. Ini lebih saya tidak tahu dari saham. Kalau saya nggak kerja di sini juga mungkin nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Jadi sebelumnya tidak ada pengetahuan tentang itu. Tidak. Memang backgroundnya apa pada saat pendidikan? Sebetulnya kalau kuliah sih finance ya. Jadi mungkin kalau dari nggak semua orang mungkin sama. Kebetulan emang backgroundnya sih mirip. Tapi selama kuliah tuh nggak pernah dibahas lah. Tidak pernah dibahas. Jadi pembahasannya cuma sekilas obligasi itu ini, tapi seluk beluk di dalamnya gelap aja. Oh, hanya dasar. Sekali. Dasar sekali. Right. Nah, tapi memang dari awal apakah sudah kuliah di finance, latar belakang finance, tapi memang sudah niat untuk menjadi seorang trader atau tidak pada saat itu? Kebetulan kalau gue aja ngomong ya. Iya. Santai aja. Kalau gue sih dari sebelum kuliah pun mutusin untuk kuliah finance itu memang pengennya ya di pasar modal. Jadi mungkin awal mulanya dulu tuh bokap sering cerita soal dulu dia sempat jadi trader ya. Cuma zaman dulu tradernya beda sama zaman sekarang. Dulu dia trader forex, trader komoditi kayak gitu. Masih ada sih barangnya, cuma udah beda lah dunianya tuh. Jadi emang dari sebelum kuliah pun ya jadinya wah ini seru nih kayaknya nih. Terutama yang gue paling suka itu trading itu kan gampang ya. Kalau maksudnya dalam artian lu KPI lu, pencapaian lu tuh gimana sih ngeliatnya dari cuan lu? Iya, lu untung atau enggak? Untung apa enggak? Terus untungnya berapa? Udah gitu aja, simple. Kayak lu main game, lu ada skornya, ya kan? Wah ini high score nih, kayak gitu kan. Jadi itu buat gua itu yang menarik. Dan ya nonton film ya biasa ya kayak ada Wall Street, ada yang terakhir kan ada yang Wolf of Wall Street, ada yang Big Short, yang kayak gitu. Makin suka. Jadi emang setelah kuliah emang carinya memang di dunia pasar modal. Oh, jadi memang sudah niat. Oh, alhamdulillahnya gue termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena gue dapetin kerja sesuai yang emang gue pengen. Yang memang passion lo di sana. Memang passion. Karena gue tahu banyak teman-teman yang nggak seberuntung gue mungkin ya. Jadi maksudnya wah gue pengennya gue punya cita-cita kerja di area ini ya. Tapi akhirnya dapetnya tempat yang lain gitu. Ya alhamdulillah gue dapet sesuai passion gue. Passion lo. Dan memang di dunia ya itu tadi trading ini ya. Bukan dunia trading, siapa tadi istilahnya? Pasar modal. Iya, pasar modal, betul. Capital market ya. Bahasa keren ya. Gue belajar tuh sama Mbak Tiwi kemarin. Pertanyaan dasarnya adalah di sini mungkin kalau sebelum kita bicara profesinya, yang mau gue tanya adalah apa bedanya antara saham dan obligasi? Okay. Sebenarnya beda ya. Kalau saham itu kan lu memiliki perusahaan itu. Misalnya lu beli saham PTA, berarti lu bisa dibilang lu pemilik saham PTA. Masalah lu cuma punya 0,5% sama lu punya 50% itu urusan lain. Tapi kan lu memiliki itu perusahaan. Iya.
Kalau obligasi itu bahasa lainnya adalah surat hutang. Okay. Ya. Jadi sama kayak lu ngutangin orang. Misalnya gini, gue lagi butuh duit, gue punya PT kecil-kecilan gitu ya. PT gue butuh modal nih, gue bisa ngutang. Gue pertama bisa tambah modal, atau gue bisa ngutang. Ngutang itu gue bisa ke bank, atau gue ngutang sama orang lain kan. Soalnya gue minta ngutang sama lo nih, bro. Mas, gue mau ngutang dong. Gue butuh duit nih 100 juta. Oh, butuh berapa lama? Pasti lo tanya kan. Setahun deh. Nah, berarti utangnya setahun. Terus ini yang lumrahnya ya. Lumrahnya bunganya berapa nih? Lu bisa ngasih gue bunga berapa? 10%. Nah, tadi ada unsur berapa lama sama unsur berapa bunganya. Atau kalau di obligasi itu istilahnya kupon namanya. Jadi kalau nanti gua ngomong kupon itu artinya bunga ya. Bunga bahasa di obligasi. Kalau di obligasi namanya kupon. Nah, tadi tuh 1 tahun 100 juta 10%. Nah, bisa pinjam-pinjaman gitu atau biasa kita pakai perjanjian kan. Iya. Ini PT Halid berhutang kepada Bapak Reza sebesar 100 juta, bunganya 10% setahun. Jatuh temponya tahun depan 2021 Desember misalnya gitu kan. Itu sebetulnya udah jadi surat hutang, ada perjanjiannya. Nah, 1 tahun lagi, mungkin ada tambahannya lagi biasanya. Bunganya lu bayar tiap berapa lama, bro? Tiap bulan kah? Atau tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan? Nah, itu nanti kesepakatan. Gampangnya gitu. Obligasi itu obligasi. Oke. Nah, terus apalagi bedanya sama utang biasa tuh apa? Sama ya kayak tadi ya, kita utang biasa sama yang namanya obligasi surat utang. Bedanya kalau surat utang itu bisa lu jual. Misalnya tadi nih, gue ngutang sama lu, bro, 100 juta 1 tahun. Lu berarti akan terima duit lu balik tahun 2021 Desember kan. 100 juta dengan bunga-bunganya. Iya, dengan bunga-bunganya. Tapi di tengah jalan lu butuh duit. Ya kan? Wah, gue punyanya ini nih, surat perjanjian gue. Gue jual deh ke teman gue nih. Gue butuh duit nih, gue mau nyairin, istilahnya gitu. Gue mau nyairin, tapi lu nggak bisa cairin ke gue karena gue nggak punya duitnya. Ya, karena gue ngutang. Kan gue ngutang, gue masih muter duitnya kan. Ngutangnya untuk keperluan sesuatu lah ya. Betul. Gue baru bisa balikin setahun lagi, bro. Gue nggak bisa balikin sekarang. Kan sesuai perjanjian kita. Nah, lu jual ke temen lo, bro. Ini ada orang ngutang sama gue nih. Lu mau beli nggak utangnya dia? Nah, biasanya kalau udah jual beli ngomonginnya satu pasti harga. Oh gitu. Gue bayar berapa nih ke lu? Gue nyairinnya gue nyairinnya berapa duit nih? Ya udah, samain aja deh. Ini kan gue ngutangin ke dia 100 juta nih, ya kan? Ntar lu terimanya kan 100 juta. Ya udah lu kasih gue 100 juta deh. Ya udah, itu berarti udah ada perpindahan dong. Jadi nanti gue ketika ngelunasin 2021, gue akan cari siapa nih yang pegang utang gue. Oh ternyata teman lu yang ngutang, yang pegang kan? Ya berarti gue bayar ke dia. Jadi bisa berpindah. Oke, jadi gitu, istilah simpelnya adalah surat obligasi itu surat hutang yang diterbitkan oleh apa? Suatu perusahaan berarti, korporasi. Perusahaan bisa, pemerintah bisa. Pemerintah bisa. Pemerintah berarti negara ya? Negara. Oke. Anggap aja berarti gampangnya adalah surat hutang yang diterbitkan oleh oleh pemerintah atau suatu perusahaan. Betul. Karena dia butuh modal contohnya. Ya, simpelnya ada ya. Kebutuhan ada kebutuhan ya. Baik pasti untuk menjalankan bisnisnya. Bisa juga buat misalnya dia ngutang nih sama bank. Bunganya 12%. Misalnya gue nih PT Halid tadi. PT Halid gue punya utang ke bank nih 12%. Lu mau minjemin gue 10%. Gue ambil aja, gue lunasin tuh yang di bank. Bisa juga ya. Nah, jadi gue cuma ngutang 10% kalau doang. Oke, gitu. jadi berkurang ya. Nah, jadi kepentingannya sebenarnya banyak. Banyak ya. Karena intinya kan pada dasarnya hutang yang dia butuh adalah untuk modal bisnisnya. Iya. Ya pada dasarnya tinggal masalah permainan di dalamnya itu lu tergantung manage-nya. Keuangannya gimana gitu kan. Jadi adalah surat hutang tapi bisa dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Betul. Makanya ada istilahnya tradernya. Nah, itu tadi. Oke. Karena ada jual belinya. Itu bedanya. Jadi kalau simpelnya saham nilai suatu kepemilikan suatu perusahaan. Kepemilikan. Ya, tapi kalau surat hutang adalah utang. Lu menghutangi. Iya, udah gitu. Sebenarnya tuh lu menghutangi. Iya, intinya udah simpelnya gitu. Saham tuh lu punya, perusahaannya. Ini kalau ini lu ngutangin udah gitu. Alright. Seperti itu ya. Okay. Cuma agak panjang penjelasan awalnya. Itu bahasa gampang ya. Bahasa gampangnya. Oke. Lalu kalau dari sisi cara kerja atau kinerjanya si obligasi itu seperti apa? Kalau namanya
ada jual beli pasti ada harganya ya. Ya kan kayak tadi. Berarti kan harganya ini bisa naik, bisa turun. Berarti maksudnya lo tanya ini apa aja sih? Kenapa bisa naik, kenapa bisa turun? Betul, gitu, karena tadi ada jual beli, ya kan. Terus jual beli ini kenapa harga bisa naik? Karena kalau kayak kemarin yang kita bahas sama salah satu narasumber Indonesia Saham, banyak orang beli, banyak orang jual mempengaruhi harga jual kan, dan harga beli atau nilainya lah ya, ataupun performa perusahaan. Nah, kalau secara obligasi sendiri? Simpelnya gini aja. Obligasi itu naik turunnya kalau yang perusahaan dulu ya, yang perusahaan dulu. Takarannya satu aja. Ada beberapa takaran, cuma yang paling penting satu. Itu adalah ini perusahaan kira-kira bisa balikin utangnya nggak? Gitu doang. Kalau saham kan tergantung performa. Misalnya nih, PT gue lagi nih, PT Halit. PT Halit kinerja gue tahun ini, tahun kemarin gue profit 1 miliar. Tapi tahun ini karena COVID, profit gue cuma 200 juta. Turun. Harga sahamnya turun. Ya kan? Karena performa gue turun. Tapi kalau obligasi, tahun ini gue profit 200 juta. Kira-kira bisa bayar utangnya nggak? Masih bisa, bayar doang. Ya kan? Ya udah, nggak turun. Kalau ditanya yang lebih kompleksnya lagi, secara umum gimana sih? Ada bakso goreng. Ayo denger aja. Gua mikirnya tuh ringtone handphone. Ini mic-nya bagus banget. Mic-nya bagus banget. Ini emang sensitif banget. Mic-nya bagus banget. Mic-nya bagus banget nih, gila nih. Gua kira ringtone lah. Gue liat yang belakang pada nyekar cengir soalnya. Gue dengerin apaan sih. Ini masuk jelas ke headphone. Ya kan? Mic-nya bagus banget tadi. Iya emang sensitif banget. Kalau ada angin berbisik aja dia denger kali. Oke, ya. Jadi Pak manajer tolong diborong dulu, Pak. Biar diem ya. Enggak, pas diborong yang datang nambah banyak. Nih Pak, dia karena sepi makanya dia teriak, Pak. Karena lihat parkirannya penuh kali bawahnya. Oke. Jadi kalau temen-temen dengerin terus tiba-tiba ada iklan, ya itu sponsor. Ada yang support kita untuk bayar sewa tempat di sini. Jadi tolong dimaklumi ya. Oke. Ya balik lagi tadi iklan sponsor. Ya. Nah kalau korporasi gampangnya gitu, lu bisa lunasin apa enggak? Lu nggak perlu profit gede-gede deh. Yang penting lu bisa lunasin apa enggak, itu doang. Nah tapi secara umum ya itu tadi spesifik buat korporasi. Tapi kan negara juga bisa nerbitin kan. Secara umum itu yang pengaruhi paling gampangnya itu tingkat suku bunga. Jadi kalau lu sering dengar ya Bank Indonesia menaikkan suku bunga, Bank Indonesia menurunkan suku bunga, ya ke situ. Kenapa apa pengaruhnya? Nah ini agak-agak ribet sih jelasinnya ya. Cuma gue coba mungkin sebisa gue. Jadi suku bunga itu nanti turunnya kemana sih? Suku bunga itu nanti turunnya ke bunga kredit. Bunga kredit itu maksudnya lu minjem duit ke bank, bunganya berapa? Pengaruhnya ke situ. Jadi kalau suku bunga naik, ya pasti ini naik juga. Kalau suku bunga turun, ya ini turun juga gitu kan. Terus kalau bisa juga pengaruh ke deposito, bunga deposito. Kalau suku bunga turun otomatis bunga deposito turun juga. Kalau suku bunga naik, bunga deposito naik juga. Nah, pengaruhnya apa ke obligasi? Karena ya itu tadi kalau lu bisa bayangin, obligasi sama suku bunga pinjaman, ya lu kalau minjem ke bank, itu sebetulnya kan substitutif ya istilahnya, sifatnya ya. Lu bisa pilih dua opsi ini, mana yang lebih menarik buat lu, gitu aja kan. Nah, jadi ketika suku bunga turun, nah suku bunga pinjaman turun, ya harga obligasi juga. Nah, ini bagian agak susahnya nih. Kayak tadi tuh yang waktu gua ngutang sama lo, kan 10% bro. Terus besok tiba-tiba Bank Indonesia nurunin suku bunga. Nah, harusnya dengan suku bunga yang baru gue bisa dapat pinjaman 9%. Tapi gue udah terlanjur sama lu perjanjian 10%. Gue gak bisa berubah itu. Tetap 10% gue. Kuponnya. Kalau bahasa obligasi. Yes, kuponnya tetap 10%.
nggak bisa dirubah karena udah perjanjian. Karena tidak mengikuti peraturan Bank Indonesia tadi lagi ya? Bukan, karena sudah ada perjanjiannya udah terbit. Sudah terbit duluan. Perjanjiannya udah ada nih, bentuk makhluknya udah ada. Tapi kalau di bank kan lu bisa apa istilahnya? Restrukturisasi kali ya? Iya, restrukturisasi. Atau ya lu request lah, turunin suku bunga pinjamannya dong. Iya. Kalau obligasi juga bisa, cuma rumit sekali. Kenapa rumit? Karena itu tadi namanya pasar modal itu yang beli nggak cuma satu orang. Nah, kalau tadi mungkin gue sama lu cuma satu lawan satu ya. Cuma kalau namanya pasar modal kan yang terbitin PTA nih, PT Indofood misalnya, dia lagi butuh modal kerja atau gimana, dia nerbitin obligasi. Yang beli obligasinya tuh mungkin ada 10.000 orang atau perusahaan lah yang beli. Nah dia kalau mau restrukturisasi berarti kan harus atas kesepakatan. Iya. Itu tadi kan, makanya bisa, cuma hampir nggak kejadian. Dan kalau kejadian kayak gitu, orang-orang pasti curiga dong, lu kenapa minta restrukturisasi kupon nih? Kenapa nih perusahaan lu nih? Ya udah nggak bisa bayar, gituin kan. Padahal sebetulnya kalau lu ke bank normal-normal aja kayak gitu, gitu kan. Nah balik lagi ke yang tadi, gue bisa dapat 9%, tapi gue udah terlanjur signing sama lu nih 10%. Iya, udah keburu bikin perjanjian ya. Nah berarti lu cuan dong. Ya kan, harusnya lu sekarang kalau lu sekarang naruh duit lu, ada orang mau ngutang lagi cuma 9%, tapi lu dapetnya 10% dari gua. Nah lu cuan dong, ya kan. Kalau lu mau jual nanti, lu bisa cas mahal ke temen lu. Nih bro, lu tebus gua 110 juta deh. Kenapa 110 juta? Lu dapat kupon 10% bro. Kalau lu cari sekarang nih yang mau ngutang, itu mereka mintanya 9% doang, nggak bakal mau 10%. Ngerti ya maksudnya? Iya. Jadi sebetulnya itu yang membuat harga salah satunya naik. Iya. Harga naik. Obligasinya ya, bukan kuponnya ya. Harga obligasinya, kuponnya sih tetap. Tetap ya, kuponnya karena lu memegang satu surat hutang, yang kondisinya nilai kuponnya di atas yang semestinya. Sekarang gitu. Okay. Atau kebalikannya juga bisa nih, suku bunga dinaikin, berarti ya orang jadi nggak minat lagi. Gue mendingan ngutangin lewat bank aja deh, gitu kan. Gue taruh di bank aja daripada gue beli obligasi lo. Gitu. Akhirnya itu membuat harga jual turun. Gitu. Simpelnya gitu deh. Simpelnya gitu. Jadi sebenarnya nggak rumit. Kalau ya rumitnya karena itu tadi ada suku bunga tadi. Berarti lu harus ngelihatnya dari nama istilahnya tuh makroekonomi. Kalau saham itu lebih ke mikroekonomi. Jadi lo harus lihat perusahaannya satu-satu. Ya, tunggal ya. Ya, lo mau, tahun ini gimana nih si Bank A? Ini kinerjanya gimana? Wah, lo harus lihat lagi Bank B. Dibandingin, itu ribet kan. Tapi kalau obligasi, lo lebih makro. Kenapa makro? Karena tadi faktor utamanya adalah suku bunga. Itu dasarnya. Jadi lo ngelihatnya dari sudut pandang, wah kira-kira pemerintah gimana nih sekarang nih? Wah ini lagi pandemi gini suku bunga harus diturunin. Kenapa harus diturunin? Supaya kalau ada perusahaan atau orang-orang UKM ya misalnya butuh modal kerja, dia kena bunganya nggak tinggi-tinggi, gitu kan? Kalau bisa serendah mungkin lah, gitu. Iya berarti pemerintah nih bakal nurunin nih suku bunga nih. Berarti nanti obligasi bakal naik harganya nih. Yaudah kita beli dari sekarang deh, gitu. Atau kebalikannya, wah ini kayaknya istilahnya suku bunganya mau dinaikin nih. Kenapa mau dinaikin? Mungkin karena terlalu banyak orang utang. Terlalu banyak orang utang artinya apa? Kemungkinan yang gagal bayar makin naik besar, dong. Ya, atau karena pandemi gagal naiknya tuh lebih besar. Gagal bayarnya bisa juga dong. Tapi kalau dinaikin makin kecekek bro. Iya benar. Serba salah ya. Masalahnya nanti lebih diperketat ya. Nah biasanya kalau lagi krisis gini nih, itu suku bunga diturunin. Turun dulu. Begitu bisa napas nih, misalnya kan kalau lu punya usaha, lu pinjam ke bank, lu bisa napas kan kalau bunga lu turunin kan, wah minimal ya gue bisa, atau malah mungkin lu dikasih dispensasi nggak bayar bunga dulu gitu kan, nah kan lu jadi bisa napas dong. Yang penting perusahaan lu survive, gitu betul. Kan, daripada lu tambah cekek, makin nggak bisa bayar, hilang semua tuh udah duit kan. Iya, malah bener nggak ada duitnya. Malah nggak ada yang dibalikin kan, gitu. Nah pemerintah pun sama. Nah misalnya nanti krisisnya udah selesai, mulai nih udah mulai booming lagi nih, udah naik lagi, udah pada sehat, tapi orang-orang tambah banyak nih yang ngutang. Nah dari yang ngutang itu kan nggak semuanya apa istilahnya prudent ya, nggak semuanya bagus kualitasnya. Nah,
berarti kan kemungkinan akan adanya kredit macet tuh makin gede. Wah ini nggak bisa gini terus nih kata pemerintah nih. Pemerintah kan ekonomi udah sehat nih, udah deh kita balikin lagi kayak dulu, dinaikin lah suku bunganya. Nah di situ, wah berarti misalnya kita kalau kerjaan gue trader obligasi, tugas gue ngeliat itu. Nah gue bareng sama analis gue, sama ekonom gue gitu ya, kita discuss. Wah nih kayaknya pemerintah tahun depan bakal naikin suku bunga nih, karena ekonomi kita udah lancar, kayaknya udah nggak perlu lagi suku bunga serendah ini. Oh ya udah berarti kita jualan dulu deh, yang kita punya kita cuannya kita ini dulu deh, take profit dulu, gitu. Gitu-gitu aja sebetulnya. Tapi susahnya di situ, gimana caranya lu predik itu dan lu balapan juga sama orang lain. Misalnya gini, gua sama lu, kita sama-sama trader obligasi nih bro. Analisa kita sama, tapi lu duluan action, lu jualan duluan, ya kan? Gue masih ntar deh 2 bulan lagi deh gue jual. Ketika lu jualan tuh kan ya makin banyak yang jualan, harga turun dong, ya kan? Ya ketika gue mau jual nanti 2 bulan kemudian mungkin harganya udah turun. Nah mungkin keuntungan lu lebih besar daripada gue. Nah, jadi mainnya di situ-situ aja. Mainnya di sana ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi hal yang menariknya adalah bisa dibilang ini juga long term ya. Lebih long term. Lebih long term. Jadi beda sama saham ya. Kalau saham lu tektok gampang. Tapi kalau obligasi sedikit lebih susah. Kenapa? Karena obligasi itu kita, kalau saham itu ada namanya bursa ya. Jadi lu tembak, bursa itu istilahnya centralized lah. Semua orang nembak ke situ, gue mau jual, gue mau beli, gue mau jual, gue mau beli, ntar matching, tek selesai. Tapi kalau obligasi nggak gitu. Obligasi itu namanya OTC, nego. Nah, jadi nego-negoan, jadi nggak ada bursanya. Nego-negoan. Nego sama si buyer atau? Buyer sama seller nego. Nego. Gue mau jual, gue mau beli, lu mau jual berapa? Gue mau belinya segini. Naikin lah, turun lah, yaudah deal, dah selesai. Jadi harganya angka nggak pasti ya? Angka nggak pasti. Tapi ya biasanya levelnya di situ-situ aja. Level di situ aja, nggak jauh-jauh lah ya. Nggak jauh-jauh. Gitu. Jadi fluktuasinya nggak tinggi. Fluktuasinya nggak tinggi. Kalau saham kan ketika naik ya naik, harga jualnya segitu. Ya. Sisanya lu paling di charge cost dan lain-lain kan? Ya. Oke. Kalau obligasi tidak bisa begitu juga karena lu ada masih ada rentan negosiasi. Iya, nggak sesimpel itu lah. Oke. Dan pergerakan harganya juga nggak gede. Karena itu tadi, karena ada namanya kupon tadi. Ya. Kupon itu kan jadi semacam buffer ya, semacam buffer. Lu kalau rugi ya nggak rugi amat lah. Toh lu udah dapat kupon, gitu kan. Harganya turun nggak apa-apa deh. Toh lu udah dapat kupon sekian. Nah jadi akhirnya ya fluktuasinya nggak segila. Tapi jangan salah, obligasi itu pasarnya lebih besar daripada saham. Gampangnya gini, ini kita ngomongin tradingnya dulu ya. Trading mungkin yang waktu lo sama yang saham udah mungkin dia sempat nyebutin juga soal trading sama invest ya. Nah, jadi lebih jangka panjang sedikit lah ya. Nah kalau lo trading obligasi itu standarnya di industri itu pecahannya itu satu lotnya itu standarnya yang normal itu 10 miliar. Satu lot 10 M. Satu lotnya 10 miliar. Itu kalau situ kan 100 satu lot tuh 100 lembar. 100 lembar saham. Dikali harga saham. Harga saham 50 perak aja ya, lu cuman goceng gitu ya. Bahkan mungkin yang paling mahal lah pakai BCA gitu kan 32.000 doang ya kali 100 3 juta ya. 3.200.000. Iya, ini 10 miliar. Itu satu lot. Wow. Nah, jadi mungkin kalau di trading obligasi retail hampir nggak ada. Mungkin ada, tapi biasanya itu di-provide sama banknya. Jadi biasanya nih kalau teman-teman yang nasabah prioritas atau orang tuanya nasabah prioritas itu pasti banknya biasanya tuh nawarin, Pak investasi obligasi Pak, bisa trading loh Pak. Nah, tapi itu harganya lawannya sama si bank, bukan di market istilahnya gitu. Lawannya sama si bank. Nah, bank yang sebenarnya memanage ya, lu cuma. Ya dia jadi lawan lo. Lawannya. Jadi dan biasanya kalau kayak gitu harganya sama si bank itu pasti ya bank juga butuh cuan margin dong. Ya. Dia butuh margin kan. Mungkin kalau yang retail kan pecahannya mungkin 100 juta. Receh kan susah buangnya. Gitu. Dibandingin lu kalau buangnya satu lot kayak tadi itu gampang tuh, lu nyari di market siapa nih yang mau beli, itu gampang. Tapi kalau receh susah. Akhirnya apa? Harganya lebar. Gimana ya istilahnya? Kalau di market harganya 100 ya mungkin bisa kasih ke nasabah harganya 97 gitu. 3 itu lumayan gede banget. Kalau di obligasi gede banget 3 tuh. Jadi masih
range-nya cukup jauh ya. Range-nya cukup jauh. Naik turunnya ya. Ya. Dasarnya. Ininya apa istilahnya? Spread-nya gede lah. Spread-nya besar. Spread-nya besar. Oh, okay. Gitu. Nah, jadi biasanya itu yang trading ya bisa dibilang benar-benar trading ya, itu institusi. Makanya itu pertanyaan gue yang tadi gue mau tanyain. Karena 10 M men nggak mungkin orang personal lu tiba-tiba beli obligasi gitu kan. Tapi bisa pribadi. Bisa aja kalau lu berani. Iya, kalau lu punya duitnya segitu dan ada gue pernah dengar sih adalah 1-2 individu ya yang emang dia trading dan emang segitu duitnya gitu. Itu ada juga. Bukannya nggak ada. Dan ada sedangkan juga. 10 M tuh baru 1 lot. Iya. Wow. Lu 10 lot ya, lu kali 10 aja ya kan. Betul. 100 M gitu. Berarti kalau kita ngomongin duit tuh duitnya 100 M kecil ya. Iya. Kalau di obligasi kecil ya. Ya, oke lah. Oke. Gitu. Pak Zen, kemarin kembalian beli pesawat masih ada 200 M itu? Bisa. Iya, 200 ember. Gitu. Nah, mungkin ya udah. Oke. Dari sisi value kan besar banget ya. Iya. Dan juga udah sifatnya long term. Kalau saham itu kan high risk high return, di mana ya lu beli pagi ini lu jual sore pun bisa. Gitu. Lu profit atau enggak ya itu bisa terjadi hitungan menit, detik, jam gitu kan. Betul. Kapanpun itu. Kalau ini sifatnya seperti apa? Karena tadi investasi. Apakah dia lebih ke masih sama tetap high risk high return atau medium risk medium return atau malah low? Sebetulnya jatuhnya low ya. Low ya. Balik lagi nih tergantung. Tadi gue sempat sebut obligasi itu bisa korporasi, bisa pemerintah atau negara. Ya kan? Kalau yang nerbitin pemerintah sih itu pasti low. Pasti low. Nggak mungkin lah, maksudnya lo pemerintah Indonesia tiba-tiba nggak bayar utang ya, tutup gitu negara. kita udah bubar gitu. Iya, negara bubar. Gitu. Kita udah merdeka sendiri kalau gitu kan. Nah, tapi kalau korporasi balik lagi, lo nggak bisa samain korporasi yang misalnya PT Indofood lah kayak sama PT Halit, jauh dong gitu. Kalau ya lo belinya yang PT gua ya resikonya besar gitu. Mungkin bisa lebih besar daripada saham. Kenapa? Karena saham minimal perusahaannya udah lo bisa taker juga gitu kan. Ya. Jadi bedanya di situ. Cuma kalau secara umum low lah. Berarti kenapa low? Karena balik lagi kayak tadi, perbandingannya itu biasanya dia sama deposito. Jadi karena ya deposito kan lu bener-bener lu nggak ada resiko, lu taruh duit kelar. Makanya orang bisnis untung gue berapa? Di bawah deposito nggak usah bisnis deh, kasar gitu kan. Ngapain? Gue capek-capek. Modalnya keluar, tenaga lo keluar, mending lo taruh di bank aja lo tinggal tidur. Iya bener. Ini sepatokannya sama ya. Kurang lebih segitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang yang main di obligasi adalah pertama yang aman, yang kedua makanya lotnya tinggi. Karena lu kejar persentasenya jangka panjang juga kan, lu ngambil kupon kan sebenarnya. Ya kurang lebih. Sebenarnya dari kupon pun lu udah cuan. Tapi jangan salah ya, itu tadi yang gue bilang itu umumnya. Cuma ada juga produk obligasi yang khusus buat retail. Jadi teman-teman retail juga kita bisa juga kalau kita mau invest. Sebetulnya ada 2 caranya bro. Kalau lo mau invest di istilahnya mau obligasi ya, invest di obligasi itu ada 2. Yang pertama lu beli langsung obligasinya. Ada obligasi yang diterbitkan untuk retail. Itu namanya pemerintah ada ngeluarin, misalnya lu pernah dengar ORI, obligasi retail Indonesia. Ada lagi yang syariahnya namanya sukuk retail. Sukuk retail atau SR istilahnya. Nah, itu karakteristiknya emang dibentuk sedemikian rupa supaya retail yang beli, dan harus retail yang beli, harus retail yang beli. Misalnya kayak gimana? Minimum pembelian 1 juta rupiah. Ada ya? Ada. Jadi nggak 10 miliar lagi? Ya, itu 10 kembalian beli gorengan Pak itu tadi. Itu udah nggak ngomongin pesawat nih. Kembaliannya 1 juta tapi. Iya. Soalnya gorengan ini beli sama gerobak-gerobak. Oh gitu. Ya, jangan tadi tuh. Itu sponsor. Nah, jadi 1 juta. Nah, tapi tadi gue betulin lagi. Yang tadi 10 miliar itu kalau kita trading di market itu lotnya ya. Cuma kalau lu ya gampangnya kalau untuk yang khusus retail tadi, lu kelipatan 1 juta bisa beli. Pembagian kuponnya kalau yang standar, yang institusi tradingin itu 6 bulan sekali kalau pemerintah punya. Tapi kalau yang retail ini tiap bulan lu cair, kupon lu cair, bunga lu cair, masuk rekening gitu.
Nah bedanya di situ. Jadi masyarakat yang mau istilahnya punya kelebihan dana gitu kan, nah itu bisa punya alternatif selain deposito kalau mau main aman. Gitu. Pasti kan kalau teori apa istilahnya ya, financial advisor lah gitu kan lu nggak bisa semua duit tabungan lu, duit invest lu masukin ke saham. Iya, benar. Nah sarannya biasanya kan dipecah-pecah kan. Iya. Nah, lu kalau mau yang lu yang aman berapa persen, yang risiko tinggi berapa persen. Nah, yang risiko rendah ini ya lu jadi ada alternatif. Itu tadi obligasi yang memang untuk retail. Benar. Berarti memang benar sih. Lu harus bagi antara yang high risk, high return, tapi ada juga yang lu low risk tapi low return. Betul. Tapi lu aman ya kan. Ada juga yang high return, low risk tapi susah likuidasinya. Ya lu main aset ya kan. Betul. Ya, kayak gitu-gitu ya. Tanah gitu ya, properti. Ya. Lu beli tanah semeter 1 juta. Tahu-tahu tahun depan dari 3 juta bisa aja. Tapi mau jualnya ke siapa? Harus sulit nyairin kan. Ya itu hukum dasar investasi ya. Benar. Karena itu kita butuh financial advisor ya. Untuk bagi-bagi. Iya. Gue gak mau ngiklanin orang aja. Gak dikasih financial advising gratis. Cuma ya. Ya. Oh jadi kita sudah bisa ya melakukan membeli obligasi yang seperti menggunakan produk retailnya ya. Dan itu dari pemerintah, government. Itu yang nerbitin pemerintah. Kalau boleh tahu contoh, misalnya tadi lu bilang kupon atau bunga ya dikasih per 6 bulan. Biasanya berapa persen atau tidak beda jauh dari suku bunga atau lebih kecil dari suku bunga? Kalau yang dari produk pemerintah? Biasanya lebih besar dari suku bunga tapi nggak banyak. Oh, persentasenya kisaran. Nah, misalnya kalau untuk sekarang kan suku bunga itu kita di 3,75 suku bunganya. Dari kecil banget ya. Iya. Makanya kalau lu deposito sekarang ke bank, lu paling dapat 4,5 ya udah bagus gitu kan. Nah, obligasi kurang lebih segituan juga. Obligasi pemerintah. Sama. Makanya tadi gue bilang ya head to headnya dia sama itu biasanya. Oke. Kurang lebihnya gitu. Ada satu pertanyaan nih yang tadi gua mau nanya hampir sempat lupa, yaitu adalah ketika sebuah kalau obligasi kan utang itu kan berarti bisa dilunasi dong. Betul. Sama si pemilik yang ngutang gitu ya. Tadi misalnya contoh, surat obligasi sendiri berarti ada jangka waktu kan? Ada. Jadi setelah misalnya waktu itu habis, uang lu akan cair. Iya. Seperti itu. Sesederhana itu. Pokoknya sama bunga. Kuponnya. Bunganya. Jadi tergantung si kupon ini per berapa bulan, perjanjian pun ada. Di obligasi juga dibagi seperti itu ya. Betul. Beda-beda. Oh, tergantung si obligasinya yang lu beli. Iya. Oh, oke. Bener-bener ya surat utang pada dasarnya. Surat utang pada dasarnya ya. Iya. Jadi kalau yang pemerintah punya biasanya 6 bulanan kuponnya. Kalau yang korporasi itu biasanya di 3 bulanan. Nah, kalau yang pemerintah untuk retail itu per bulan. Oh, per bulan. Jadi emang dibentuk supaya masyarakat itu bisa dan mau untuk mengenal. Karena gini istilahnya. Kalau pemerintah bisa ngutang ke rakyatnya sendiri, di mana rakyatnya itu juga mendapatkan benefit ya, bukan berarti pemerintah yang cuan gitu, enggak juga, karena ya itu tadi, lu invest di obligasi retail tuh pasti lebih untung daripada deposito. Salah satu paling enggak kuponnya nih misalnya kemarin baru terbit ORI 17 ingat gua, nomor serinya ORI 17 namanya, itu kuponnya tuh 6,4%. Wow. Kuponnya 6,4%. Waktu itu kalau nggak salah sih deposito udah 5,an. Ya. Dari situ aja lu udah lebih untung sebetulnya. Benar. Terus pajaknya beda juga. Kalau lu taruh duit di deposito, pajaknya itu adalah 20%. Jadi lu cuma misalnya jadi lu misalnya nih, lu deposito 10%, ya yang akan lu terima adalah 8% doang. 2% udah langsung dipotong tuh. Nah, kalau obligasi pajaknya 15%. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Nah, jadi udah secara rate-nya juga udah di atas. Ya secara pajaknya juga lebih kecil juga. Jadi lu double gitu. Oke, itu adalah salah satu strategi pemerintah untuk memberikan sebuah edukasi sebenarnya ke masyarakat. Karena kan kita dari setidak pengetahuannya gua tentang obligasi ini jadi salah satu contoh masyarakat yang tidak tahu mungkin tentang itu. 99,9% nggak tahu ya. Gue pun juga kalau nggak, ya tadi gue cerita sama lo kan, kalau gue nggak kerja di sini juga gue nggak tahu. Gitu. Waktu kuliah soalnya nggak dijelasin secara detail juga gitu. Ya. Jadi, tapi pertanyaan gue begini bro,
ketika pemerintah mendorong masyarakat untuk udah deh lu ini ada obligasi lebih nguntungin dengan gimmick-gimmicknya ya kan tadi lah. Betul. Profitnya lebih besar, kupon atau bunganya yang kedua adalah lebih aman, yang ketiga pajak pun lu kecilin. Betul. Bank marah gak sih? Kalau gue misalkan gue yang punya bank BCA nih, sorry Pak yang punya, sorry ini kan contoh ya, contoh gitu kan. Jadi terus, wah ini deposito tarik semua ini pindah ini. Sekarang gini sih, secara kuenya tuh gede banget. Dana masyarakat tuh banyak banget. Ini sekarang aja, ketika masih berapa tadi ya, mungkin bisa dibilang 99,9% orang Indonesia masih belum ngerti soal ini obligasi gitu kan. Itu aja pemerintah udah dapat uang setiap penerbitan obligasi retail itu dapat uang sekitar 24 T. Nah, itu besar juga gitu maksudnya, tapi baru sedikit karena kuenya sebesar itu kuenya gitu kan. Udah gitu bank pun juga bukannya dia nggak dapat apa-apa dari proyek ini gitu. Bank tuh nah jadi gini nih, mungkin agak lompat dikit ya. Sekarang kalau lu mau beli gimana sih? Lu nggak akan pemerintah langsung bro, tapi lu lewat bank. Bank sebagai agen yang menjual. Nah jadi bank dapat fee gitu. Jadi nggak serta merta terus karena ada ini terus bank rugi, nggak juga, karena jualannya lewat bank. Lewat bank ya tetap. Ya bagaimanapun ketika lu pakai tadi apa ori dan lain-lain ya lu belinya kan melalui bank juga. Iya, agen penjualnya itu bank. Bank ya. Gitu. Jadi bukan lu langsung lu datang ke kantor Kementerian Keuangan itu enggak. Iya. Ya lu lewat bank. Ya mereka sebagai distributornya juga. Iya, mereka sebagai distributor benar. Juga. Jadi dikasih cuan juga ya. Iya, jadi mereka dapat fee. Oh, jadi enggak protes. Iya. Jadi ya, kalau protes ya lu gua tutup sama bank. Izinnya enggak diperpanjang. Iya. Izinnya udah ya sampai tahun depan aja. Iya, tetap itu udah pemerintah sudah mengakomodir banyak hal ya. Betul. Banyak hal ya. Dan kuenya besar banget. Kuenya besar banget ya. Nah, lu sebagai anak muda yang kira-kira ini jualan banyak dengan pasti anak muda. Iya. Lu cukup merekomendasikan obligasi nggak sih untuk salah satu instrumen lu sorry. investasi? Tadi gue lupa nih. Ini ngomongin investasi kita ya sebagai individu ya. Karena gue juga sebagai individu gue juga ngelola keuangan gue pribadi ya gitu juga. Selain lu beli langsung obligasi, lu bisa beli reksadana bro. Oke. Reksadana ada namanya reksadana, kan biasa ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap. Nah pendapatan tetap itu ya isinya obligasi. Obligasi sebenarnya. Iya, gitu. Jadi kalau reksadana kan lu beli reksadana tuh 1 juta bisa ya. Setahu gue sih mungkin 100.000 juga bisa ya. Kan sekarang banyak tuh appsnya yang Bibit, lu bisa beli di Bukalapak juga, lu bisa beli di itu tadi distributornya banyak gitu kan. Itu uang kecil pun juga bisa. Dan itu lu udah barangnya apa di dalam? Barangnya obligasi. Gitu. Jadi lu bisa dua itu tadi, lu bisa langsung beli sendiri atau lu bisa percayain aja deh sama manajer investasi, gue beli aja reksadananya gitu. Nah kalau ditanya merekomendasi kan nggak, sangat rekomendasi. Sekarang ibaratnya gini aja, terutama anak muda ya, terutama anak muda, karena kalau mungkin gue nggak tahu, lu kayaknya masih kita sama-sama masih istilahnya masih awal ya. Anak gue baru satu, masih kecil gitu kan. Ya mungkin kalau sampai umur pensiun berapa 65 tahun kali ya, itu masih kayak 35 tahun lagi gitu. Daripada duitnya nganggur gue taruh di deposito, gue tahu nih, gue udah hitung gitu ya, biaya bulanan gue, kebutuhan gue cuma butuh sekian, gue udah lebih nih. Daripada gue taruh deposito, lebih rendah dapatnya, terus pajaknya lebih gede juga gitu kan. Mending gue taruh aja di obligasi. Ya itu tadi bisa gue beli langsung, atau kalau gue sih lebih suka gue beli reksadana. Kalau gue pribadi ya, gue lebih suka beli reksadana. Kenapa? Jualnya gampang. Dan gue bisa nyairinnya gampang dan gue bisa top up terus. Tiap bulan misalnya gue ada lebih lagi ya. Ada masuk gitu kan, gue sisihin 500.000 deh buat reksadana ini, sisanya mungkin buat saham kayak gitu kan. Jadi lebih enak juga ngaturnya. Gitu. Jadi kalau ditanya rekomendasi, sangat rekomendasi. Dan karena anak muda, kita sebagai anak muda tuh kita harus menurut gue sih ya, idealnya kita harus bisa mikir sampai jauh ke depannya gitu. Sampai nanti lo ketika udah pensiun ya, lo udah nggak kerja, ya karena gue masih karyawan sih sekarang soalnya. Mungkin kalau bisnismen beda ya cara mikirnya, tapi kalau gue nanti kalau gue udah pensiun, gue udah harus siap gitu.
gue nggak mau nanti istilahnya gue nggak mau jangan sampai anak gue nanti terbebani ya istilahnya. Mungkin kan fenomenanya masih kayak gitu di Indonesia ya setahu gue. Jadi lu baru mulai kerja nih, lu baru lulus kuliah, lu mulai kerja, orang tua lu misalnya udah pensiun gitu misalnya kan. Ya lu harus ngebiayain orang tua lu juga secara kasarnya kan gitu ya. Lu harus membantu gitu kan. Padahal lu sendiri juga baru kerja. Lu UMR berapa sih, Bro? Iya, benar. Lu biaya hidup berapa sih sekarang? Iya, gitu kan. Nah, jadi nggak ideal, apalagi lu baru kerja berapa tahun, lu punya anak. Wah, gila men. Bebannya makin besar. Di sisi lain ya orang tua lu mungkin makin sepuh, makin butuh dana misal untuk berobat. Ya sekarang sih alhamdulillahnya udah ada BPJS gitu-gitu ya, lebih enak lah. Cuma kan tetap secara prinsipal kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai istilahnya apa ya? Sandwich generation ya, kalau yang gue tahu. Jangan sampai lu ya kalau gue sih gue nggak mau anak gue nanti udah baru mulai merintis gitu kan. Idealnya dia bisa nabung, dia bisa invest buat dia dan keluarga dia nanti gitu kan. Nah, jangan sampai uangnya malah aduh bokap gua sakit nih harus beli obat. Nah, tapi bokap udah pensiun, duit pensiun berapa sih, Bro? Iya. Ya kan? Ya, akhirnya duitnya disisihin ke situ buat orang tua gitu kan. Bukannya jelek, gua nggak bilang jelek ya. Tapi kalau kita secara objektif ya lu nanti bakal punya keluarga juga. Anak lu nanti bakal punya keluarga juga gitu loh kan. Nah, ini jadi idealnya sih kalau ditanya idealnya gimana ya, idealnya itu tadi kita harus dari sekarang udah harus mikirin ke sana. Iya, lu mulai walaupun kecil. Benar. Kecil konsisten. Betul. Contoh sebulan segede 200.000 deh. Iya. Lu sekarang ya lu bilang bisa beli Bukalapak segala macam ya kan, 200.000 lu kali setahun. Dari HP aja. Iya. Lu dari duit lu gajian bank apa udah ada appsnya di HP, lu tinggal transfer ke appsnya lagi. Bener. Lu nggak perlu, kalau zaman dulu susah banget. Bener. Lu harus isi form dulu segala macam. Sekarang sederhana banget. Sekarang udah di semua di HP. Iya. 200.000 lu kali setahun udah 2.400.000 loh. Ya kan, 2.400.000 anggap aja itu lu lakuin 10 tahun coy. 24 juta di luar bunga. Betul. Bener nggak? Itu baru di luar bunga. Iya. Nah, lu dapat bunganya lagi, lu dapat apanya lagi. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kita kayaknya yang muda-muda tuh sudah benar-benar melek investasi ya. Benar. Dan udah ada pilihannya. Pilihannya udah jelas. Udah jelas. Lu mau yang high risk, mau belajar, anggap aja tuh belajar mati silakan. Tapi lu jangan lupa lu harus punya juga buat jangka panjang. Adalah fasilitas ini, instrumen ini gitu. Yang misalnya nih paling gampangnya kalau dulu ada istilahnya asuransi pendidikan, ya kan. Nanti anak lu buat biaya kuliah anak lu gitu kan. Lu bisa itu manage sendiri. Kalau zaman dulu mungkin pengetahuan kita masih susah ya. Kita mau nyari pengetahuannya pun susah. Kalau sekarang kan ada Google, ada sosmed gitu kan. Ya lu bisa manage sendiri tadi itu. Benar. Wah, anak gua 20 tahun lagi bakal kuliah nih. Misalnya gue rencana punya anak 2 tahun lagi gitu kan. Kita bikin planning dong, ya kan. Oh, berarti kalau 2 tahun lagi gue punya anak, berarti dia nanti kuliah umur 18 mulai nih. 20 tahun lagi berarti gue harus keluar duit gede nih buat kuliah gitu kan. Wah, gue taruh di mana ya? Mungkin saham sebagian, obligasi sebagian deh. Nah, itu tadi mungkin bisa lu beli langsung atau lu lewat reksadana. Jadi ya kayak gitu-gitu. Kalau ditanya rekomendasi pasti rekomendasi. Paham. Tinggal nanti sesuainya kan beda-beda tiap orang. Iya, tinggal lu penyesuaikan lah. Lu menganalisa sendiri. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin ya gue pribadi sih nggak pakai. Cuma financial advisor itu mungkin butuhnya di situ. Dia untuk ngasih tahu, oh bapak nanti rencananya begini ya. Bapak nanti rencananya punya anak umur sekian gitu kan. Nanti berarti nanti kira-kira biaya kuliahnya sekian. Oh, bapak mau kuliahin anaknya di luar negeri. Oh, berarti harus nabungnya lebih besar dari sekarang. Investasi harus lebih besar. Atau di sini nanti bapak ceritanya anaknya mau kuliah di dalam negeri aja. Oh, berarti segini aja cukup nih, Pak. Gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu gue nggak punya ilmunya. Ya, itu ilmunya si financial advisor menghitung. Itu beda lagi. Karena kan dia juga harus forecast. Oh, ekonomi nanti beda dong. 20 tahun lagi kuliah yang sekarang segini lu bisa estimasi. Betul. Kuliah nanti sekian harga nilai-nilainya. Jadi lu harus main di angka sekian supaya nanti nyampe. Betul. Gitu kan. Ya, jadi kalau dibilang financial advisor tuh buat yang orang tajir doang, enggak juga sih. Enggak juga ya. Menurut gue sih karena gua aja nggak ngerti ilmunya, tapi gue bisa meraba-raba ya. Nah, itu gue yang sehari-harinya kerja di pasar modal, gitu. Kalau orang awam, lu harus belajar lagi dari awal. Nggak, waktu mahal bro. Iya, mendingan bayar. Bayar Bayar jasanya. Benar. Ya,
Nah, seaman-amannya si reksadana, apakah dia ada resiko atau enggak? Ada. Besar, tapi kecil lah dia. Ya kecil sih. Nah, resikonya kayak gimana? Gini, resikonya pasti lu sering denger ya akhir-akhir ini terutama yang ada reksadananya PT manajer investasi A dibekukan. Jadi lu nggak bisa mencairkan. Kayak gitu-gitu. Resikonya paling situ aja. Karena itu berarti dari pihak yang memanage ya? Iya. Misalnya ya kayak ada keterlibatan sama kasus asuransi A nih, jadi harus dibekukan dulu. Nasabahnya nggak bisa mencairkan. Nah, risiko itu selalu ada. Selalu ada. Tapi kalau kayak gitu ada lindungan dari OJK kan dan lain-lain gitu. Kalau yang gue baca di berita sih kayaknya nggak sampai situ ya. Mungkin OJK yang gue baca ini gue nggak tahu ya. Cuma yang gue baca sih OJK apa istilahnya menjadi penengah ya, mediator. Yang gue tahu sih gitu doang. Kalau istilahnya duit itu diganti enggak, setahu gue sih enggak ya. Dia bukan LPS soalnya. Kalau lu naruh deposito ada namanya lembaga penjamin simpanan. Kalau uang lu sampai 2 miliar itu duit itu diganti kalau banknya tutup misalnya kayak krisis terus bubar, kalau uang lu 1 miliar diganti sama LPS. Nah kalau reksadana enggak. Kalau emang beku terus atau misalnya ternyata dia fraud atau gimana, duitnya nggak bisa dibalikin, ya itu resikonya di situ. Nah makanya cari reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi yang bagus. Nah itu mungkin ilmunya ya bagusnya gampang sih. Kalau gue gampangnya gini aja, apa lu lihat nama Mandiri ya, lu tau lah Bank Mandiri, ya kan? Atau lu lihat apa Manulife, atau lu lihat nama ya lu googling juga bisa lah lu cari. Besar lah ya, cari yang besar gampangnya gitu aja yang deh. Trusted lah iya, yang trusted gitu. Dia pasti nggak aneh-aneh. Simple ya. Karena dia juga kan bisnis dia tidak di situ aja. Betul. Dia nggak mungkin mau ngambil resiko fraud cuma buat bisnis kecilnya dia. Betul. Mungkin gitu kan. Dia mungkin punya cabang seluruh dunia. Kantor Indonesia gue kecil, nggak usah lah gue aneh-aneh. Iya, benar. Karena dia menjaga nama baik. Betul. Oke. Ini kok jadi ngomongnya kemana-mana gitu. Gak apa-apa, berarti semakin melebar materinya. Ya. Lalu tapi lu sempat mention sih, mungkin sudah terjawab sedikit ya, atau tapi lu bisa kasih opsi lain. Ketika gue mau memulai sebagai masyarakat umum yang awam akan obligasi, tadi salah satunya bisa lihat reksadana yang mungkin udah banyak di mana-mana, event di handphone. Betul. Ada nggak sih caranya gimana awalnya nih? Atau mungkin bisa rekomendasi, lu pakai ini. Caranya cuma begini. Kalau caranya itu paling gampang lu cari lu di Play Store atau di Apple Store ya. Lu dicari aja apa, tau gue ada Bibit, ada apa Ajaib, ada Bukalapak juga ada kan itu kalau gue nggak salah. Itu Bibit Om Deddy sebagai nah, jadi itu banyak ya, jadi sekarang udah banyak. Nah, ini emang apa ya, sebetulnya masa-masa yang kita nih dimanjakan sekali gitu, terutama terkait hal ini ya. Lu informasi di mana-mana, lu tinggal googling, lu buka HP lu gue pengen tahu ini PT manajer investasi A nih gimana sih, gue pengen tahu nih. Lu bisa cek websitenya, lu bisa cek di OJK kayak gitu kan, lu cari-cari beritanya, ada nggak nih aneh-aneh gitu kan. Nah jadi sebetulnya kita udah enak banget gitu. Sudah lebih matang ya semuanya matang. Ya. Nah tapi kalau lu mau invest langsung, tadi kan reksadana ya bro. Kalau lu mau invest langsung, lu tanya ke bank lu. Nah, biasanya hampir semua bank, terutama bank besar ya, istilahnya bank buku 3, buku 4, itu bank besar lah, you name it, apa misalnya Danamon, BRI, itu lu tanya aja ke misalnya customer service ya. Kalau saya mau beli obligasi gimana nih? Atau lu googling aja malah Bank Danamon cara beli obligasi. Nah, itu biasanya mungkin dia ada customer service atau apalah. Nah, itu pasti itu udah ada lah. Lu googling apa aja sekarang ada. Iya. Ask to Google. Iya, ask to Google. Google it. Itu emang Google keren banget. Itu udah sesimpel itu sih. Iya, simple itu ya. Sesimpel itu. Ya, ini teknisnya sih obligasi. Lu bisa memulai sama kayak saham, lu bisa mulai dengan hal yang kecil juga. Cuma memang kalau lu mau main aman, lu main di sini. Itu aja bedanya. Betul. Low risk, low return ya kan. Tapi ini adalah menjadi salah satu opsi supaya lu gak cuma bisa di deposito kok. Kalau mau investasi ya lu bisa juga simpan di sini. Yang dimana tadi keuntungannya adalah saat ini si obligasi lebih gede bunganya, kuponnya ya,
Yang kedua pajak lebih kecil. Double lah lo cuannya. Double cuan ya. Walaupun resiko ada tapi sangat kecil. Resiko ada sangat kecil. Terus kalau di dunia profesionalisme lu kan kerja ya sebagai trader obligasi, apa yang lu lakukan sebenarnya di sana? Apa yang lu kelola, apa yang lu lakukan di sana? Kalau lu di institusi itu pasti peraturannya banyak ya. Misalnya SOP-nya lu harus bikin planning dulu. Lu harus bikin anggaran. Biasanya awal tahun lu bikin. Nah, kayak sekarang nih, ini kan udah akhir tahun nih. Nah, berarti gue udah harus bikin tahun depan gue mau minta budget berapa. Gue dikasih target berapa. Nah, dari situ gue ajuin, gue bikin paperworknya, gue ajuin, disetujui, baru bisa jalan. Nah, terus nanti kalau sehari-harinya gimana? Bisa gue datang ke kantor, gue baca berita. Kalau di pasar modal sih intinya sama ya, lu mau saham, lu mau obligasi, intinya lu baca, baca sama pasang kuping. Nah, misal baca berita, wah ini vaksin udah mulai ini nih, udah mulai dikirim-kirim nih, udah ketemu nih vaksinnya gitu kan. Oh berarti ekonominya bakal makin jalan nih gitu kan. Oh ya aman berarti nih, kita makin pasti marketnya makin naik nih nanti nih gitu kan. Otomatis bunga akan dikit-dikit naik nih suku bunga ya. Suku bunga not necessarily akan naik. Nah kan pasti lu juga pasti akan bikin analisa juga kan. Tapi dengan ekonomi membaik, kira-kira bunga dinaikin gak sih tahun depan? Belum, kecepatan. Berarti masih aman untuk investasi. Tapi nanti investornya mungkin akan naik. Kenapa? Yang tadinya orang masih pada nyimpen di deposito duitnya, udah mulai udah nggak takut nih. Nah gue beli obligasi. Kalau yang beli makin banyak ya harganya naik. Gitu. Jadi ya gitu-gitu. Gue baca berita. Intinya sih baca berita, pasang kuping. Udah. Kalau gue lagi, ini timingnya gue mau beli sekarang nih. Ya udah, gue cari lawan, gue nego, selesai transaksi, udah gitu-gitu doang. Nah, cuma karena kebetulan gue trader obligasi di bank ya sekarang. Ya kalau bank itu ya lo tau lah lebih strict. Peraturannya juga ya misalnya ruangannya harus steril. Nah, terus ya kayak gitu-gitu lah. Jadi paperworknya ABCDFG gitu kan. Jadi lebih ke situ. Tapi intinya kalau ditanya paling banyak ngapain kegiatan lo? Mantengin harga, baca, ngobrol sama orang, tanya-tanya, udah. Kegiatan itu sebetulnya. Cari informasi. Oke. Sebanyak mungkin. Iya, mungkin itu 90% kegiatan gue kayak gitu. Dibandingin trading itu sendiri malah. Itu trading itu kan. Malah Lu kan mantengin harga kan. Oke. Lu harus bikin ini ada informasi baru nih. Kira-kira gue harus cerna nih gimana. Nanti akan menjadi apa sih? Nah, dampaknya apa nih ke gue? Informasi menjadi knowledge. Iya. Sama kayak lu misalnya saham deh, gitu kan. Lu denger ada nih vaksin udah mau datang nih, ini mau didistribusikan di Indonesia. Vaksin tuh nyebarinnya pakai apa sih? Pakai jarum suntik pasti kan. Ada terus lu denger ada perusahaan yang perusahaan di bursa yang produk utamanya adalah jarum suntik. Otomatis bakal naik ya. Ini pasti ntar cuannya banyak nih dia nih. Gue beli. Nah, jadi dari situ. Jadi intinya ada informasi A, lu cerna, keluarnya lu harus ngapain? Outputnya apa? Apa sih action yang harus lu lakukan? Mungkin kalau lu lihat gua sehari-hari, ya gue cuma mantengin depan komputer, baca, scroll, udah seharian gitu aja mungkin. Jadi tapi transaksi yang lu lakukan tidak sesering orang main saham kan, tidak seperti orang trading saham kan. Itu aja bedanya ya. Jadi informasi yang lebih banyak lu cerna dulu. Betul. Sambil lu mantengin harga, ketika timing yang tepat baru lu trading di sana. Iya, dan tradingnya pun ya sebetulnya kan kalau saham trading cuma pencet buy, sell, udah gitu doang sebetulnya. Beres. Kan? Yang lama kan yang susah bikin analisanya. Lu mau pakai technical, lu lihat chart, lu apa. Ya tapi kan sebetulnya kalau orang nggak ngerti ya, orang lihat cuma depan monitor doang, scroll, klik, udah gitu doang. Mungkin kalau orang ini biasanya kan pakai bikin dokumen gitu kan, kalau orang-orang kerja kantoran lain gitu kan. Ya kalau namanya trader ya gitu, kelihatannya cuma mantengin, liatin layar aja kan. Scroll, klik, baca, pencet buy, pencet nego atau apa gitu kan. Gitu doang sebetulnya kerjaan. Tapi keputusan lo lakukan itu tapi lu harus firm gitu kan. Nggak bisa asal. Yang susah kalau mungkin sama lo kayak trading saham gitu kan. Besok turun nggak ya? Besok naik nggak ya? Mampus nih gue kalau turun nih. Ujung-ujungnya kayak gitu. Sama aja sebetulnya kayak saham. Cuma beda barang aja bro. Kalau ditanya ngapainnya,
sama aja sebenarnya. Sama aja. Dasarnya sama aja. Hanya lebih long term lah. Lebih long term nih. Ya, enggak juga. Kalau institusi kan ada tradingnya juga sih ya. Jadi sebetulnya ya trading juga. Trading juga. Ada yang jangka pendek juga, ada yang jangka panjang juga. Gitu. Oke. Ini kalau ngomongin kerjaan. Iya, gitu. Iya. Seperti itu ternyata. Jadi ini menarik juga nih. Iya, kita harus bagi. Makanya ini sebelum gua kerja, gua nggak pakai kacamata karena mantengin layar tuh kacamata. Resiko di situ tuh. Oke. Ya, lalu ada nggak nih? Ini pertanyaan terakhir sih buat kita semua. Karena sekarang udah mulai melek nih. Wah, obligasi ya ternyata menjadi satu opsi nih. Reksadana bisa geser-geser ya kan. Nah, ada nggak sih tips and tricks yang bisa mungkin lo sarankan buat kita, buat gua, buat teman-teman yang lain, mungkin juga buat para pendengar ya yang nonton channel kita. Apa sih yang lo lakukan saat ini mengenai obligasi? Tipsnya gimana? Triksnya seperti apa? Kalau ini buat personal berarti ya, buat personal ya. Kalau tips gue sih sebetulnya tadi mungkin gue udah sebut. Lo harus tentuin dulu, karena balik lagi, lo harus tentuin karakteristik lo tuh gimana orangnya. Lo betah nggak? Lo pengen cari ketenangan atau lo pengen cari cuan? Lo nggak bisa dua-duanya lo. Ya. Kayaknya hal yang berbeda ya. Iya, balik lagi high risk high return, low risk low return. Ya. Lo mau tidur nyenyak tapi tenang, tidur nyenyak tapi ya returnnya kecil gitu kan, atau gimana? Sama balik lagi kebutuhan lo. Gue cuma mau punya anak satu aja kok rencananya, nanti udah KB kok gitu kan, jadi insya Allah nggak jebol gitu kan. Cuma punya anak satu sih ya aman lah harusnya, begini. Nah balik lagi itu balik ke kebutuhan lo yang tadi gue bilang, ujung-ujungnya adalah kebutuhan lo gimana, karakteristik lo gimana. Nah tapi tengah-tengahnya standarnya adalah pasti ada sebagian yang di high risk, sebagian yang di low risk, ya kan. Paling gampang adalah kalau di obligasi, kalau di saham, lu beli saham sendiri gampang banget bro. Lu beli saham sendiri gampang banget dan nominal kecil tadi kan. Lu cuma butuh 100 lembar, harga sahamnya 1.000 aja, lu cuma keluar duit 100.000 satu lot, lu udah bisa beli. Tapi kalau obligasi nggak segampang itu. Jadi saran gue kalau untuk lu mau nyari yang low risk low return, lu either deposito atau obligasi. Obligasi a bit higher return with the same low risk. Nah, terus apa? Yang lu harus belinya gimana? Lewat reksadana. Menurut gue ya, menurut gue. Karena lu buat eksekusi sendiri, beli sendiri, karena balik lagi pemerintah itu jadwal nerbitin surat utangnya tuh nggak selalu ada. Nah, jadi kalau lu ada tiap bulan lu mau nyisihin, ada istilah kerennya tuh dollar cost averaging ya. Nanti mungkin bisa googling. Itu intinya adalah lu tiap bulan sisihin aja duit lu nggak perlu ngeliat harga, lu sisihin aja duit lu beli itu barang. Nah yaudah, itu paling gampang lu lewat reksadana. Jadi tips gue itu lewat reksadana. Oke, jadi mulailah dari sana. Ya, dan pastiin ada diawasi OJK gitu-gitunya lah, standar lah ya. Jangan sampai yang ternyata lu beli itu bodong gitu misalnya. Terus akhirnya besok hilang. Atau macet. Nggak bisa cair. Iya, jadi pastiin itu. Oke, sip. Thank you banget bro atas sharing informasinya, ini menarik karena knowledge baru buat kita semua, dan jadinya idealnya ini pemikiran pribadi sih. Ya, mungkin bisa dipakai buat teman-teman. Saham udah belajar, tahu sedikit. Obligasi yang low risknya juga ada, wah bisa dibagi dong. Ya kan, tinggal di kombinasinya aja, resepnya gimana. Betul, tinggal di-combine sesuai tadi kebutuhan orang beda-beda. Dan tipikal orang beda-beda. Mungkin ada yang seneng gue high return, adrenalin yang dicari, adrenalin. Gue mau belajar di sana lah, gue oke lah. Greget naik nih, naik kenceng, turun kenceng, naik greget banget nih. Jadi kembali ke personal. Tapi semua instrumennya ada, dan ternyata juga di Indonesia obligasi itu kesempatan masih sangat besar ya. Betul. Karena sekarang juga fasilitas-fasilitasnya sudah mudah. Betul. Gitu. Jadi kenapa tidak? Betul. Ya kan? Oke, bro, thank you banget atas waktunya nih buat Bro Khalid, sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat kita di Ruang Profesi dan juga buat para pendengar. Semoga lancar terus karirnya, sukses terus, amin. Dan juga semakin banyak obligasinya dan semakin sehat. Amin. Thank you banget, sampai ketemu lagi, sukses terus ya. Thank you.